Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan, insyaallah nikmat iman dan Islam serta hidayah yang senantiasa diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama untuk bermujalasah di majlis yang insyaallah mubarak ini dalam rangka untuk bersama-sama mengkaji tholabul ilmi. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita taati apa yang menjadi syariat-syariatnya, yang insyaallah semoga kelak di yaumul qiyamah kita semuanya layak, kita semuanya pantas mendapatkan pertolongannya di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat kajian rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini sedikit kita sampaikan terkait dengan fikih keluarga yang terkait dengan kegiatan ataupun aktivitas yang menjadi kewajiban kita dalam rangka kita untuk melaksanakan yang namanya kewajiban memberikan nafkah, khususnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ini semuanya tidak lepas dari apa yang menjadi kewajiban kita selama kita sudah diberikan oleh Allah kesempatan dan juga kemampuan, sehingga kita sudah berani untuk bersama-sama membangun keluarga dalam kehidupan ini. Tentunya adalah ada satu kewajiban yang mesti kita sama-sama pahami. Kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Jangan sampai dengan kewajiban yang selama ini diberikan oleh Allah kepada kita dan kita sudah melaksanakannya, tetapi kita tidak memahami apa yang kita laksanakan saat ini sudahkah sesuai dengan apa yang menjadi ajaran agama kita. Terutama adalah bagaimana ketika kita bisa memahami tentang nafkah itu sendiri. Makanya pengertian nafkah itu adalah semua kebutuhan dan juga keperluan yang tentunya berlaku dalam keadaan dan tempat seperti dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah menjadi kebutuhan kita: makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita memahami betul bahwa Allah itu sudah mengkaruniakan kepada kita itu rezeki, yang mana rezeki itu jelas oleh Allah tidak akan pernah tertukar dengan siapapun. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah
dalam hal ini adalah kita sebagai hamba Allah yang berupa manusia, tentunya juga memiliki hak-hak yang diberikan Allah dalam mengarungi kehidupan ini. Tetapi dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita ini, kemudian berbagai macam perlakuan yang dilakukan oleh kita. Terkadang ada yang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tetapi kadang ada yang tidak merasa cukup, sehingga terkadang dalam kehidupan sehari-hari menghalalkan segala cara, yang mana itu menjadi satu hal yang kadang-kadang menjadi obsesi dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, salah satu bagian dari mereka yang terobsesi dengan rezeki yang tidak cukup itu, salah satunya adalah karena melihat ke atas, tidak melihat ke bawah sesuai dengan kemampuannya. Sehingga terkadang ketika kita melihat orang lain itu lebih daripada kita, itu yang kita lihat. Sehingga kita terobsesi bagaimana agar kita sama dengan mereka, paling tidak sama, bisa jadi lebih dari itu. Yang kedua, karena memenuhi syahwat nafsu, yang terkadang nafsu itu tidak bisa terkontrol. Kenapa tidak bisa terkontrol? Karena kita tidak bisa memahami tentang kaidah-kaidah nafkah yang diajarkan di dalam ajaran agama kita. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka mempunyai hak rezeki dan pakaian atas kalian dengan cara yang ma'ruf. Ini sudah sangat jelas, perintah Rasul kita adalah agar kita mencari hak kita terkait dengan rezeki yang diberikan Allah adalah dengan cara yang ma'ruf. Makanya ketika kita mendapati saudara-saudara kita, keluarga kita, bahkan sahabat kita, kerabat kita yang kadang-kadang berbagai cara dilakukan dalam rangka untuk mencari hak rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu dengan berbagai cara yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, makanya pada kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk memahami bagaimana ketika nafkah yang harus kita berikan kepada istri kita, karena kita sebagai seorang suami, tanggung jawab yang besar itu adalah bagaimana agar kita bisa memperlakukan untuk menafkahi apa yang menjadi kewajiban kepada istri kita setelah kita berikrar di hadapan Allah dengan syahadat, ya, melalui ijab qabul. Itu menjadi satu momen yang tidak bisa kita pisahkan dari kewajiban seterusnya setelah hak kita terpenuhi. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, nafkah untuk istri itu yang pertama adalah digambarkan orang yang dalam keadaan miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, nafkah digambarkan kepada orang yang berada, artinya dari segi ekonomi itu kaya.
Nah, Imam Syafi'i itu menyampaikan terkait dengan bagaimana nafkah kita kepada seorang istri bagi yang miskin. Maka beliau menyampaikan, maka ia cukup memberikan 1 mud makanan pokok yang berlaku di negara yang ia hidup kepada istri dan pembantunya jika ada. Nah, 1 mud itu kalau diterjemahkan itu juga memiliki beberapa pendapat dari kalangan madhab. Seperti madhab Hanafi itu mengatakan 1 mud itu setara dengan 0,8 kilo. Berarti kalau di negara kita ya berarti beras itu ya. Artinya bahan pokok. Imam Maliki, Imam Syafi'i itu menyatakan 1 mud itu 0,75 kilo beras. Nah, misalnya kemudian saat sekarang ini kebutuhan pokok dihargai dengan uang, misalnya beras seharga 14.000 per kilo, maka bagi orang yang miskin tadi adalah berkewajiban untuk menafkahi istrinya kurang lebih ya 0,8 kilo ataupun 0,75 kilo kali 14.000. Ya kira-kira sehari itu 11.200 atau sampai dengan atau 10.500, kira-kira seperti itu. Itu kalau hanya beras. Kan tidak mungkin ya hanya makan beras kan gitu ya. Nah, ini menjadi satu gambaran. Nah, makanya juga beliau menyampaikan selain 1 mud, kewajiban yang diberikan suami kepada istrinya adalah bahan pokok atau makanan pokok, maka juga dalam 1 pekan, berarti 1 pekan ya, itu kira-kira harus bisa memberikan 1 ritol daging. Ya kira-kira ya kalau digambarkan itu adalah hampir ya cukup untuk 1 kali santapan menu dalam sehari. Ya paling tidak seperti itu. Kemudian juga terkait dengan apa? Kewajiban nafkah itu adalah memberikan pakaian yang layak dan tentunya yang wajar. Layak, wajar, sesuai dengan kemampuan. Makanya sekarang ini kalau kita pahami secara lebih mendalam, ketika income, pendapatan itu hanya cukup untuk menafkahi istri dan keluarga, gitu ya. Kemudian hanya cukup untuk itu, ya berarti apa? Memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuannya. Nah, kemudian kalau orang kaya bagaimana? Ketika orang kaya itu menyampaikan kewajibannya memberikan nafkah istrinya, itu adalah 2 mud. Ketika daging ya berarti 2 kali lipat dari apa yang disampaikan oleh orang yang miskin tadi. Nah, tetapi kalau kita maknai seberapa besar nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya atau keluarganya, itu adalah
bagaimana ketika kita bisa memahami di dalam surat Al-Baqarah ayat 236 itu sudah disampaikan oleh Allah, alal musi'i qadruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Orang yang mampu dalam memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula. Itu sudah sangat jelas digambarkan. Maka yang pertama yang menjadi pemahaman kita adalah memberikan nafkah kepada keluarga atau istri anak-anak kita itu adalah sesuai dengan kebutuhan istri dan anak dengan baik. Artinya kebutuhannya apa? Yang kedua, disesuaikan dengan kemampuan suami, ya. Apakah dalam hal ini suami itu termasuk orang yang dilapangkan oleh Allah rezekinya atau tidak? Ketika seorang suami itu diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, artinya berarti diberikan rezeki lebih, maka bisa memberikan nafkah kepada istri anak atau keluarga itu bisa lebih dari apa yang diberikan. Tetapi kondisi ketika kelapangan rezeki yang diberikan Allah itu kemudian pas-pasan, ya kita laksanakan itu sesuai dengan kemampuan suami dalam rangka untuk memberikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal tersebut kuncinya itu adalah ketika kita memberikan nafkah besar maupun kecil sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah karena rezekinya kepada istri itu harus ikhlas, ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah memberikan segala sesuatunya dengan keikhlasan kita, disitulah akan mendatangkan pahala. Makanya dicatat, ketika suami itu memberikan nafkah kepada istrinya tetapi kemudian tidak disertai dengan keikhlasan, maka jangan diharapkan pahala. Nah, kalau sudah ada pahala, tentunya di situ adalah ada karunia dari Allah, ya. Makanya ketika orang bersedekah itu, keikhlasan itu bisa menjadikan balasan yang lebih baik dari Allah kepada orang yang berbuat baik tadi. Maka sejauh mana ketika keikhlasan kemudian kita tunaikan, maka disitulah ada karunia Allah yang sangat luar biasa. Kita jangan maknai ketika kita sudah ikhlas memberikan sesuatu, tidak mengharapkan apapun, kemudian Allah itu kita bayangkan Allah memberikan kepada kita dengan materi yang jauh lebih besar. Artinya yang ada di benak kita itu materi. Padahal karunia Allah itu tidak hanya sekedar materi, tetapi Allah wujudkan melalui nikmat-nikmat yang lainnya yang dirasakan oleh kita. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, bisa menikmati makanan apapun itu, walaupun sangat sederhana sekali tapi kita nikmati. Itu sudah suatu karunia nikmat yang sangat luar biasa.
Nah, nikmat itu akan apa ya? Bisa dirasakan oleh kita ketika kita sedang mengalami musibah. Ketika kita itu sedang sakit, di hadapan kita ini lengkap makanan apapun ada, tetapi satu pun makanan itu tidak akan pernah tertarik, dan bahkan terkadang kita mencicipi makanan yang paling enak pun terasa tidak nikmat. Itu baru dari makanan, ya. Makanya pernah ada seorang tua, ya, orang tua itu mencaci maki anaknya. Padahal perlakuan anaknya ini luar biasa kepada orang tuanya. Hanya karena apa? Ketika orang tuanya ini sedang sakit, dibawa ke rumah sakit, padahal di situ anaknya memperlakukan orang tuanya itu sungguh sangat luar biasa. Dibawa oleh mobil yang paling mahal. Dengan tujuan apa? Agar nyaman dalam perjalanan menuju rumah sakit. Tapi apa yang dirasakan oleh orang tua itu, meskipun itu mobil yang mahal, kemudian mobil yang nyaman menurut orang-orang sehat begitu ya, tapi dia merasa seperti berjalan di gelombang, tidak merasakan nikmat. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia yang diberikan Allah kepada kita ketika kita sudah memberikan sesuatu kepada istri anak kita dengan perasaan ikhlas dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang dirasakan adalah sesuatu yang sangat nikmat dalam kehidupan sehari-harinya. Kenyamanan, keharmonisan, kekeluargaan itu adalah suatu nikmat yang ditimbulkan oleh Allah karena nafkah dengan ikhlas. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu hadisnya, sampai sesuap makanan yang engkau angkat buat ke mulut dia, istri anak-anak kita, kemudian kau berharap karunia Allah, maka di situ Allah akan karuniakan. Jadi ketika kita mencari nafkah, membanting tulang dengan cara yang ma'ruf, kemudian kita ikhlas sampai makanan itu kemudian masuk ke dalam mulut istri anak-anak kita, maka di situ ada karunia Allah. Yang kedua, ada perjumpaan dengan Allah, itu ditulis sebagai sedekah. Jadi sebagai sedekah kita. Bukankah itu kewajiban, tetapi oleh Allah dicatat sebagai sedekah. Dan itu jelas ditulis oleh Allah pahala. Terkadang hal ini itu kita abai, ya. Itu yang pertama, harus dengan keikhlasan. Yang kedua, jangan sampai kemudian nafkah yang kita berikan kepada istri, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk kerabat kita barangkali, itu kemudian kita jangan sampai mengungkit apa yang sudah kita berikan sedikit pun, walaupun dalam kondisi kita sedang marah, sedang emosi karena sesuatu hal dalam keluarga, ya. Makanya ini juga perlu kita pahami bersama sabda Rasulullah, wahai orang-orang yang beriman, ya,
kalian itu jangan sampai menggugurkan sedekah kalian hanya dengan dua hal. Jadi sedekah kita itu akan gugur, akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan dua hal. Yang pertama apa? Mengungkit-ungkit apa yang sudah kita berikan kepada istri dan anak kita. Ya, entah itu dengan kata-kata yang seperti apa. Ya. Yang kedua adalah apa? Menyakiti. Ya. Ini memang terkadang harus kita pahami bersama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ketika kita dihadapkan ya, nafkah istri dengan orang tua itu diutamakan yang mana? Terkadang kan kita ini sering didebatkan dengan persoalan ini. Mana ini yang didahulukan, istri atau orang tua, kan begitu ya. Ketika orang tuanya butuh beras untuk makan, istrinya juga butuh. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini tidak bisa untuk kemudian diperdebatkan oleh kita. Yang jelas, ketika kita mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri anak itu adalah kewajiban. Sedangkan memberikan nafkah kepada orang tua itu adalah kepatuhan. Satu kepatuhan anak kepada orang tua. Nah, makanya ketika hal ini kemudian wajib dengan bukti patuh ya, itu tentunya bisa kita analisa atau kita pahami masing-masing. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, kita tidak lepas ya untuk memberikan nafkah. Ya tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas ya, ada 5 hal ini ya. Yang pertama adalah makanan, minuman, ya, bahkan mungkin pakaian kan gitu ya. Kemudian tempat tinggal, ya terkadang juga pribadi. Pribadi itu artinya bisa diartikan sebagai transportasi semampu kita, ya. Sehingga hal demikian harus dilihat dari skala prioritasnya. Kira-kira prioritasnya apa? Ketika memang prioritasnya kita memberikan nafkah kepada istri dan anak kita itu hanya mampu untuk memberikan makanan, tempat tinggal gitu kan, ya kita lakukan itu. Makanya kalau dalam pelajaran ekonomi ini kan ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, tersier kan gitu ya. Itu menjadikan satu pelajaran bagi kita bahwasanya apa? Skala prioritas itu diutamakan. Kalau hari ini kita hanya mampu memberikan nafkah berupa makanan kepada istri anak kita, ya sudah. Jadi kita berikan itu. Tanpa harus kita kemudian memaksakan diri memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang lebih penting adalah jangan sampai kemudian perlakuan kita sebagai suami, bapak-bapak enten nggih, kepada istri anaknya ini kemudian justru dilaknat oleh Allah. Kita sekarang ini terkadang memperlakukan kepada istri anak kita yang kemudian itu ternyata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini harus kita pahami betul.
Nah, yang pertama apa? Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perlakuan suami pada istrinya adalah tidak mengajarkan kepada istri kita tentang ilmu agama. Ini yang dilaknat oleh Allah. Padahal sudah sangat jelas tujuan dari kita menikah, membangun mahligai keluarga itu adalah bagaimana agar dalam satu keluarga itu menjadi keluarga yang hidup semati bersama-sama dunia akhirat. Makanya di rumah itu diciptakan yang namanya baiti janati, rumahku adalah surgaku. Dan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah dalam satu kehidupan di akhirat kelak dengan orang-orang yang kita cintai. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak kita. Lalu ketika kita tinggalkan ajaran itu, kita dilaknat oleh Allah. Bukankah Allah itu sudah sangat jelas kan menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Tarim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah ya dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya. Siapa yang diperintahkan? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Artinya di dalam satu keluarga itu sudah harus diciptakan nilai-nilai agama yang ada di dalamnya. Maka sudah sering kita singgung ketika kita itu berjamaah di masjid, jangan lupa ya, anak-anak kita ajarkan, anak-anak kita bawa berjamaah ya. Terkadang kalau ibu-ibu ini kan terjadi perbedaan pendapat. Ibu-ibu itu baiknya sholat di rumah, tetapi bapak-bapak ini kan menjadi corongnya yang dilihat kebiasaannya oleh anak-anak kita. Kita ajak. Nah, kemudian ketika kita itu aktif dalam mengikuti kajian-kajian terkait dengan wawasan keilmuan agama, hanya kita yang bisa menguasai, kemudian tidak kita ajarkan kepada keluarga kita. Berarti di situ seperti pohon tidak berbuah, hanya rindang subur tetapi tidak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Nah, ini menjadi suatu perlakuan yang kadang-kadang sering kita tinggalkan ya. Masih baik ketika kita mau menghadiri masjid taklim, assalamualaikum, mau mengikuti kajian dulu, masih mending ya. Itu paling tidak mengajarkan, suamiku pergi untuk mencari ilmu, kan begitu ya. Tapi kadang-kadang dicari, mana suamiku, tidak tahu kalau pengajian. Nah, ini berarti tidak ada sinergi dalam ketahanan dalam keluarga terkait dengan ilmu pengetahuan, ilmu agama ini. Sehingga kalau sudah demikian, maka yang tahu, yang bisa, yang mampu hanya dirinya. Nah, terus nanti ketika masuk surga sendirian belum tentu. Terkadang istri anaknya menuntut, saya tidak terima masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena selama hidup
suamiku hanya mampu mengerjakan ilmu agama yang dia miliki, tidak pernah ditularkan, bahkan mengajak istri dan anaknya untuk bersama-sama mengkaji ilmu agama. Nah, ini yang terkadang kita lupakan. Lalu selanjutnya, perlakuan yang bisa menjadikan laknat Allah adalah tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, makanya nafkah itu menjadi satu kepentingan, kewajiban, tetapi tidak diberikan oleh suami kepada istri karena beberapa sebab. Secara lahir, ya, nafkah lahir, nafkah batin, bahkan terkadang nafkah pribadi tidak ditunaikan. Nah, Rasulullah SAW melalui hadis riwayat Imam Abu Daud menyampaikan, ya, seseorang itu akan dipandang berdosa bila ia melantarkan bekerja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ini digambarkan apa? Orang yang malas bekerja. Ya. Yang sekarang kita sisihkan nyun sewu, banyak sudah berkeluarga tetapi tidak ada semangat untuk bekerja, bahkan kemampuannya ini tidak dimaksimalkan, sehingga di situ istri dan anaknya terlantar. Nah, padahal digambarkan oleh Rasulullah, ya, orang yang fakir itu akan dekat kepada kekafiran. Maka jangan salahkan ketika banyak orang-orang muslim kemudian berpindah menjadi murtad hanya karena apa? Kebaikan dari misionaris dalam rangka untuk memberikan atau memurtadkan orang-orang muslim. Itu sebabnya apa? Karena diantaranya adalah secara ekonomi tidak dipenuhi oleh suami. Kenapa di sini suami? Karena suami itu sebagai tulang punggung. Suami itu sebagai satu hal yang menjadikan kewajiban untuk menafkahi. Bukankah tadi disinggung di awal, menafkahi itu kan tidak harus berlebihan, tetapi sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhannya. Maka sebagai istri pun harus bisa memahami, ketika suaminya ini pas-pasan hanya bisa memberikan satu hal, kemudian kok istri minta hal yang lain, itu berarti tidak sesuai dengan kemampuan suami. Terkadang kalau ini tidak dipahami oleh istri, akan menjadi prahara di dalam rumah tangga. Bisa dikatakan namanya apa? Istri banyak menuntut, sedangkan suami tidak mampu untuk memberikan tuntutan istri. Yang terjadi apa? Kalau suaminya terlalu cinta dengan istrinya, maka akan bisa mengantarkan kepada kemaksiatan, dosa, karena menghalalkan segala cara bagaimana untuk bisa memberikan kepuasan kepada istrinya. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga yang dilaknati oleh Allah adalah ketika suami sudah tidak ada cemburu. Nah,
suami ini bisa dikatakan sebagai apa? Suami yang dayus. Dayus itu artinya membiarkan istri melakukan perbuatan yang maksiat. Kalau kita biarkan, ini berarti menjadi sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga sedikit bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.